Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam program Market Review yang akan mereview dan menyampaikan isu-isu terkini terkait dengan perkembangan ekonomi di Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Pemirsa, PT Master System Info Tama Tbk, emiten di bidang usaha solusi, integrasi, dan pemeliharaan sistem teknologi informasi, semakin memantapkan langkah di tahun 2024. Hal ini seiring dengan semakin masifnya penggunaan teknologi di tanah air yang terbukti dapat menunjang inovasi dari berbagai sektor lainnya. Pasca IPO di Bursa Efek Indonesia pada 8 November 2023 lalu, PT Master System Info Tama Tbk, perusahaan yang bergerak di bidang usaha solusi, integrasi dan pemeliharaan sistem teknologi informasi ini terus melakukan inovasi guna meningkatkan kinerja perusahaan di tahun 2024. Apalagi di era digital saat ini, pengembangan produk revolusioner atau solusi teknologi canggih memiliki potensi untuk meningkatkan nilai dan keuntungan perusahaan tercatat serta pemegang saham. Selain itu, perubahan dalam pola perilaku masyarakat terutama konsumen dalam memanfaatkan teknologi digital telah meningkatkan pengguna perangkat mobile e-commerce dan layanan digital lainnya, sehingga membuka peluang baru bagi semua perusahaan yang mampu menangkap tren ini. Oleh sebab itu, perusahaan pun dituntut untuk melakukan transformasi digital agar bisa mendapatkan manfaat optimal dari pertumbuhan positif tren digital saat ini. Dan tentunya transformasi digital akan memerlukan teknologi yang tepat, salah satunya dari PT Master System Info Tama Tbk. PT Master System Info Tama Tbk merupakan penyedia layanan sistem integrasi terkemuka di Indonesia dengan pengalaman operasi lebih dari 30 tahun. Perseroan menawarkan berbagai solusi informasi dan komunikasi teknologi secara komprehensif dengan mengintegrasikan berbagai komponen perangkat keras, perangkat lunak, jaringan dan komunikasi ke dalam sistem yang kohesif dan fungsional, sehingga memungkinkan kolaborasi dan interaksi tanpa hambatan antara sistem teknologi yang beragam. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, strategi bisnis PT Master System Info Tama Tbk di tahun 2024. Sudah hadir bersama saya di studio IDX Channel Bapak Joko Gunawan. Beliau adalah VP Director dari PT Master System Info Tama Tbk dan juga Bapak Lintar Wardana, Direktur PT Master System Info Tama Tbk. Halo Bapak Joko dan Pak Lintar, apa kabar Pak? Baik. Terima kasih atas kehadirannya di studio. Ini menarik kalau kita bicara mengenai sektor teknologi di Indonesia. Pak Joko, mungkin bisa diupdate terlebih dahulu seperti apa sih Pak kondisi dari industri teknologi di tanah air? Seberapa jauh peningkatannya sejauh ini? Kemudian apakah benar-benar pandemi itu menjadi momentum yang sangat tepat bagi era digital di Indonesia? Jadi teknologi itu selalu merupakan industri yang sangat menarik. Ya. Karena teknologi itu menjadi penunjang dari inovasi-inovasi di industri yang lain. Jadi beberapa tren yang sedang terjadi di dunia dan di Indonesia tentunya adalah yang pertama pastinya mengenai dunia yang saling terhubung. Kita sudah tahu perkembangan dari 3G, 4G, 5G sekarang menuju 6G. Kemudian Wi-Fi juga, Wi-Fi standar 5, Wi-Fi standar 6 dan sekarang menuju Wi-Fi 7. Selain itu juga ada teknologi baru namanya fixed wireless access yang memungkinkan orang bisa mendapatkan wireless access di tempat-tempat yang infrastrukturnya mungkin masih kurang. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin kalau kita ingat di tahun 2023 ChatGPT launching pertama kali yang namanya Gen AI, Generative AI. Itu dunia benar-benar terpesona oleh kemampuan generatif AI. Nah ini teknologi memang generatif AI masih terus berkembang menuju perbaikan. Sekarang juga sudah keluar yang namanya open source Gen AI yang memungkinkan orang bisa menggunakan Gen AI tanpa tergantung pada ChatGPT atau tergantung siapapun. Yang ketiga pastinya kita tahu dulu sebelum zaman pandemi kita semua kerja
work from office. Yes. Kemudian pandemi kita work from home. Nah sekarang yang terjadi adalah kita harus bekerja kombinasi. Karena biasanya sekarang kalau kita meeting, misalnya 5 orang, biasanya 3 orang di kantor, 2 orang di luar, di rumah atau di Starbucks atau di mana. Atau 4-1 atau bagaimana. Nah itu memerlukan sebuah perubahan juga. Dari dulu mungkin di kantor semua, kemudian semua pakai notebook. Sekarang butuh sebuah sistem baru yang membuat experience dalam hal meeting di era sekarang ini membutuhkan sistem yang baru. Itu dia perkembangannya. Kita tahu juga work from office, work from home, dan sekarang work from everywhere, begitu ya. Di mana aja kita bisa bekerja, begitu ya Pak Joko. Nah, kalau bicara mengenai sektornya teknologi ini, apakah dapat menciptakan peluang baru, tantangan baru tentunya bagi pemegang saham begitu, karena MSTI kan juga baru ya melantai di Bursa Efek Indonesia di November tahun 2023 lalu, Pak Joko. Betul. Ya, jadi seperti yang dikatakan bahwa teknologi itu seringkali menjadi pionir karena menunjang pada inovasi-inovasi yang lain. Nah sekarang teknologi-teknologi baru ini tentunya pasti membuka peluang-peluang baru. Contohnya yang pertama adalah kita bicara mengenai automation. Automation sudah ada dari beberapa tahun yang lalu. Tapi sekarang automation sudah ditambah dengan yang namanya data analitik. Jadi akibatnya automation plus data analitik bisa menjadi bidang baru di mana kita bisa mentarget penjualan pada sektor yang sangat spesifik. Atau even automation ditambah dengan Gen AI untuk bikin sebuah chatbot yang canggih. Contohnya seperti itu. Yang kedua mungkin dalam hal solusi cloud. Kalau dulu mungkin cloud itu sangat mengandalkan pada penjualan infrastructure as a service atau platform. Sekarang udah lebih ke arah pada infrastructure as a code. Jadi memungkinkan itu kita membuat solusi disaster recovery as a service contohnya. Jadi orang itu tidak perlu lagi invest sebuah perangkat yang dipakai hanya kalau terjadi disaster, karena itu seringkali tidak efisien. Betul. Sebaiknya mungkin membayar jasa cloud, di mana kalau terjadi disaster baru bayar. Itu kan peluang-peluang baru. Dan mungkin hal lain adalah hal yang sedang menjadi topik pembicaraan, yaitu soal sustainability atau ESG. Kita sudah tahu bahwa Indonesia punya target tahun 2060 zero emission. Betul. Ya, sekarang orang-orang mungkin masih berpikir itu lama. Tapi at least orang-orang juga mulai berpikir bahwa bagaimana sih mencapai target itu. Yang paling gampang kan bagaimana mengurangi pemakaian listrik atau mengoptimalkan pemakaian listrik. Jadi yang tidak terpakai itu seharusnya dimatiin atau powernya dikurangin, jadi supaya pemakaian listrik berkurang. Otomatis kan pemakaian karbon jadi berkurang. Baik. Yang terakhir mungkin peluangnya adalah berkenaan dengan security. Seperti yang kita ketahui ya, kan kalau kita bicara filosofi security, itu seperti kita bicara rumah kita. Kan rumah kita tentunya ada security di depan, gembok, kemudian kunci pintu gerbang utama, kamar, mungkin ada SDB. Jadi kalau kita gambarkan security itu sebuah sistem gitu ya. Sekarang kan sistemnya makin kompleks, berarti butuh banyak security yang berbeda-beda. Perannya begitu ya. Perannya seperti itu. Dan ingat juga bahwa hacker itu berinovasi. Ya kan? Baik. Selain hacker berinovasi, tentunya kita juga perlu berinovasi supaya inovasi kita bisa mengantisipasi inovasi si hacker itu. Dan itu tentunya menciptakan peluang baru. Itu dia memang terkait dengan kondisi dan perkembangan yang semakin masif untuk sektor teknologi di Indonesia. Dan kita ke Pak Lintar ini terkait dengan perkembangan dari MSTI ini, salah satu emiten juga ya yang baru melantai, sudah kita sebutkan di bulan November 2023.
apa saja inovasi perkembangan yang sudah dilakukan begitu, apalagi setelah menjadi anggota Bursa Efek Indonesia. Iya, jadi sekedar update aja. Jadi semenjak bulan November pada saat kita IPO sampai Januari ini, kita ada beberapa aktivitas cukup penting. Ya. Salah satunya adalah kita akhir tahun lalu kita berhasil mengimplementasikan beberapa proyek strategik ya, di customer kita. Termasuk juga seperti project core networking di beberapa customer, kemudian juga beberapa project atau satu project cloud di salah satu customer kita, yang boleh saya katakan bahwa implementasi project cloud ini merupakan salah satu yang terbesar di Indonesia. Kemudian juga kita banyak mengimplementasikan project-project cybersecurity di beberapa bank besar. Dan selain itu juga di November kemarin, itu kita juga mendapatkan beberapa award dari prinsipal kita, dari levelnya yang lokal maupun internasional. Salah satunya adalah kita di November tahun lalu kita mendapatkan namanya Cisco ASEAN Partner of the Year. Kemudian juga kita di level Asia Pasifik kita mendapatkan Cisco Software Partner of the Year di 2023. Kemudian masih di level Asia Pasifik kita mendapatkan Partner of the Year dari Gigamon. Ya. Kemudian banyak lagi, apalagi di level lokal ya, mulai dari Cisco, dari Hewlett Packard Enterprise, ya kita mendapatkan itu. Dan yang menarik adalah juga kita salah satu intellectual property kita itu menjadi juara 1 di ASEAN, di ajang Cisco ASEAN Innovation Challenge di tahun lalu. Kira-kira itu update-nya. Baik, berarti memang sudah ada perkembangan yang signifikan ya, terkait juga dengan bagaimana kinerja perseroan begitu pasca IPO, dan ini juga bisa menjawab tentunya bagi para pemegang saham nih yang sudah menanamkan dana mereka begitu berinvestasi di MSTI. Kita akan lihat seperti apa nanti perbedaan kemudian dari sisi competitiveness-nya begitu dari perseroan di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar. Baik pemirsa, jam beranjak dari tempat Anda, kami masih akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Joko Gunawan, VP Director dari PT Master System Infotama Tbk, dan juga Bapak Lintar Wardana, Director PT Master System Infotama Tbk. Baik, Pak Lintar, kita akan lanjutkan kembali, sempat tertunda. Kalau kita bicara mengenai dari sisi keunggulan perseroan begitu, saham MSTI begitu dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan teknologi lainnya begitu, itu apa sih yang bisa disampaikan kepada pemirsa, Pak? Iya. Jadi kalau kita bahas tentang perbedaan perusahaan teknologi dengan perusahaan teknologi lainnya dengan Master System ya. Jadi Master System itu bukan startup company. Kita itu sudah berdiri 30 tahun. Jadi walaupun kita sudah berdiri 30 tahun, kita itu bukan perusahaan yang berada istilahnya di comfort zone ya. Karena kan mungkin semuanya tahu industri IT ini adalah industri yang sangat-sangat dinamis. Gitu ya. Kuncinya satu sebenarnya adalah inovasi ya. Dan kalau kita bicara inovasi seperti yang CEO kita katakan di talk show sebelumnya, bahwa Master System itu punya solusi yang end to end. Punya jasa services yang end to end juga. Kita sebutnya PDIO, Planning, Design, Implementation, dan Optimization ya. Dan kita juga bermitra dengan prinsipal kelas dunia. Ya, dan tadi juga sempat disinggung sedikit, kita juga punya yang kita sebut dengan intellectual property. Produk kita sendiri, hak paten kita sendiri, karya anak bangsa gitu ya istilahnya. Dan intellectual property kita itu fokusnya ada di beberapa arsitektur IT, termasuk cybersecurity, termasuk sustainability, cloud, networking, dan sebagainya. Kira-kira itu. Baik, nah lantas apa saja kalau kita bicara mengenai intellectual property ini yang sudah dihasilkan oleh MSTI sebagai tadi karya anak bangsa, the real, berarti ini adalah buatan Indonesia begitu ya? Betul, iya. Apa saja itu? Jadi sebenarnya ada beberapa, cuman saya mau update yang baru aja ya. Ada 2 yang terbaru yang kita buat. Yang pertama adalah kita sebutnya Master System Sustainability Optimization atau MSSO. Jadi MSSO ini adalah salah satu IP kita yang fokus dalam hal sustainability ya, dan
MSSO ini bisa bantu customer kita mendapatkan energi efisiensi. Oke. Ya, dan MSSO ini sebagai informasi aja di tahun 2022 itu mendapatkan juara 1 di level ASEAN di Cisco Innovation Challenge, dan di level global atau worldwide itu mendapatkan honorable mention. Nah, yang kedua adalah kita sebut dengan Master System Secure Sphere atau MS3. Jadi MS3 ini salah satu IP kita juga yang fokusnya itu di arsitektur cyber security, Pak Prasetyo. Gitu. Dan sama seperti MSSO juga mendapatkan juara 1 di Cisco ASEAN Innovation Challenge di tahun lalu. Kira-kira itu. Oke, jadi banyak sekali penghargaan yang sudah diraih dari produk-produk yang dicetuskan, dihasilkan begitu oleh MSTI, baik penghargaan yang lokal bahkan internasional begitu ya. Betul. Pak Lintar. Nah, lantas kalau kita bicara tadi Pak Joko sempat menyinggung terkait dengan sustainability, keberlanjutan begitu ya. Nah, lantas seperti apa sih? Ini kan masif digalakan pemerintah, perusahaan-perusahaan begitu ya. Kalau kita lihat ini yang kira-kira bisa diintegrasikan tidak sih fitur kunci dari produk IT apa begitu dari MSTI yang bisa masuk ke dalam kategori atau bisa mendukung sustainability tadi? Ya, tadi juga sempat dibilang sama Pak Joko ya. Jadi dari data yang dipublish di media ya, saat ini Indonesia itu punya target mengurangi gas emission sampai 30% di tahun 2030. Kemudian juga Indonesia punya target untuk achieve net zero emission di tahun 2060. Pertanyaan berikutnya adalah kontribusi kita yang berada di industri IT ini apa gitu kan? Sumbangsinya apa? Jadi dalam kesempatan ini saya mau menegaskan bahwa Master System sendiri sangat komit dalam hal sustainability. Oleh karena itu kita punya satu IP yang sempat saya sebutkan tadi adalah MSSO, Master System Sustainability Optimization, yang bisa bantu customer kita untuk mendapatkan energi efisiensi, khususnya customer-customer kita yang bergerak di telco service provider. Karena di telco service provider itu mereka mengimplementasikan yang namanya backbone dari suatu sistem jaringan komputer. Dan menurut penelitian yang ada, kontribusi terbesar terhadap power consumption itu datangnya dari perangkat jaringan. Nah, perangkat jaringan ini adalah infrastruktur dari backbone service provider. Gitu ya. Nah, MSSO sendiri itu bisa bantu teman-teman customer yang bergerak di telco service provider untuk mengurangi power consumption dari perangkat jaringan tersebut. Dan juga mengurangi resource consumption dari perangkat jaringan tersebut. Caranya gimana? Caranya adalah tentunya MSSO bisa memprovide fitur-fitur andalannya. Nah, salah satunya adalah seperti kita sebutnya sustainability analytics. Kemudian juga automation, kemudian juga dashboarding, kemudian juga comprehensive reporting, yang semuanya sebenarnya relate dengan sustainability. Kira-kira itu, Pak. Oke, nah yang penasaran saya pada saat mekanismenya dilakukan, diterapkan begitu ya di perusahaan yang memang menjadi konsumen begitu dari MSTI itu seperti apa sih? Apakah sulit pada saat implementasinya begitu atau langsung bisa terkonek saja dengan sistem yang dimiliki oleh perseroan atau pengguna misalnya? Ya, tentunya pasti ada tahapannya. Kalau ditanyakan implementasinya seperti apa, pasti ada proses integrasinya. Kemudian juga macam-macam ya dari planningnya, desainnya, implementasi di customer kita. Tergantung dari environment dari customer kita sendiri. Betul. Itu sih, Pak. Oke, yang menarik tadi juga ini kalau kita lihat beberapa item yang penting tadi, cyber security juga menjadi salah satu yang perlu dilihat begitu dari pengembangan teknologi di Indonesia begitu. Kita akan bahas lagi di segmen berikutnya, kita akan jeda kembali sebentar Pak Joko dan Pak Lintar. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Joko Gunawan dan juga Bapak Lintar Wardana dari MSTI. Ini menarik kalau kita lihat dengan cyber security nih Pak Lintar. Sempat tertunda, tadi Pak Joko sudah mention juga cyber security saat ini menjadi suatu hal yang krusial sekali kalau kita bicara mengenai perkembangan industri teknologi. Nah ini seperti apa kalau MSTI melihat ini? Setuju Pak, jadi cyber security itu merupakan hal yang sangat penting. Ini juga menjadi fokus kita di tahun ini dan tahun-tahun ke depan. Gitu ya. Tadi juga sempat disinggung bahwa memang
situasi COVID, pandemi dan post-COVID itu mengakselerasi digitalisasi. Makanya muncul tren. Ada mobile worker, ada generative AI dan sebagainya gitu ya. Tapi jangan lupa, semakin meningkatnya aktivitas digital, itu semakin meningkat resiko cybersecurity. Semakin meningkat resiko cyber threat, ya, ancaman cyber. Jadi dari data yang dipublish oleh BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara, di situ dikatakan bahwa di tahun 2023 dari Januari sampai Oktober itu terdapat 361 juta traffic anomali. Ya. Dari traffic anomali tersebut itu diindikasikan dua hal yang paling banyak. Yang pertama adalah aktivitas malware, malicious software. Kemudian yang kedua adalah kebocoran data. Ya. Nah, kalau kita bicara kebocoran data itu sendiri, untungnya masih ada untungnya. Untungnya adalah Indonesia itu punya undang-undang yang cukup baru, ya. Itu namanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Yang baru publish atau disahkan di tahun 2022 dan akan diimplementasikan atau di-enforce di tahun 2024 di bulan Oktober. Undang-undang itu sendiri sebenarnya memberikan pedoman bagi suatu perusahaan, ya, untuk tata kelolanya apabila mereka mengelola data pribadi. Gitu. Jadi gimana si perusahaan itu mengelola data pribadi, mengamankannya, memprosesnya dan sebagainya. Dan di undang-undang itu sendiri dikatakan bahwa jika suatu perusahaan itu tidak mempunyai tata kelola yang baik, ada ancaman hukumannya. Termasuk juga denda, bahkan nanti juga bisa hukuman badan. Nah, hubungannya apa sama master system? Master system sendiri itu punya jasa, punya produk, punya solusi yang bisa bantu customer kita untuk comply terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Sebenarnya ujungnya adalah untuk bantu customer kita untuk mencegah atau at least untuk meminimalisir kebocoran data. Nah, itu baru kebocoran data. Tadi ada yang satu lagi kan, yang malware. Nah, malware itu sendiri dikatakan bahwa berdasarkan penelitian, setiap aplikasi atau software yang dibuat pertama kali itu pasti ada yang namanya vulnerabilities atau celah keamanan. Dan celah keamanan itu bisa dimanfaatkan oleh malware untuk mendapatkan illegal access, unauthorized access, ya, yang sebenarnya ujungnya adalah untuk melakukan apa? Pencurian data lagi, melakukan perusakan, melakukan enkripsi secara ilegal, gitu ya. Dan kira-kira itu dan dengan master system itu punya intellectual property yang saya sebutkan tadi adalah MS3, Master System Secure Sphere, bisa bantu customer kita itu memproteksi dari awal sampai akhir. Ya, caranya gimana? Caranya tentunya dengan fitur andalannya lagi. Salah satunya adalah bisa memproteksi atau mendeteksi malware dengan malware analytics-nya, mendeteksi traffic anomali, mendeteksi celah keamanan. Ya, pada saat software itu dibuat sampai ke level yang paling bawah, yaitu kita sebutnya di level coding. Tapi poin yang saya mau katakan adalah master system itu punya solusi cyber security yang end to end. Dari awal sampai akhir. Kira-kira itu. Berarti produk-produknya lengkap nih kalau kita bicara mengenai master system begitu yang ditawarkan juga kepada konsumen dan memanfaatkan teknologi sendiri. Pak Joko, lantas bagaimana dengan beragam inovasi, kemudian aksi-aksi korporasi yang sudah dilakukan begitu menatap tahun 2024 dan ke depan akan seperti apa sih nanti kinerja perseroan nih Pak? Ya, jadi kita berharap dengan segala inovasi yang telah dibuat, itu membuat kita tuh selalu di depan dibandingkan dengan beberapa kompetitor kita. Dan tentunya kita juga akan terus berusaha untuk melakukan inovasi-inovasi baru selain yang telah diucapkan oleh Pak Lintar. Dan yang terakhir, Master System sendiri sebagai perusahaan IT juga melakukan transformasi digital supaya Master System tetap update dengan teknologi dan update dengan kebutuhan pelanggan kita. Terakhir Pak Lintar, optimisme Anda bagaimana di tahun ini dan ke depan untuk perseroan? Ya, sangat optimis ya. Jadi memang harapannya mudah-mudahan Master System selalu bisa berinovasi dan selalu adaptif terhadap requirement dari industri IT ini yang sangat dinamis ya. Dan harapan berikutnya juga mudah-mudahan Master System itu juga bisa tumbuh, perusahaan bisa tumbuh dari tahun ke tahun sehingga memberikan profit terhadap perusahaan, tentunya juga memberikan profit terhadap para investor. Ya, itu dia. Dan terakhir juga yang tidak kalah pentingnya adalah kita mudah-mudahan bisa berkontribusi bagi bangsa dan negara sih.
Itu dia perbincangan yang menarik yang sudah kita lakukan Pak Lintar dan Pak Joko. Terima kasih banyak atas informasi yang sudah disampaikan kepada pemirsa IDX. Nah tentu ini menjadi salah satu pilihan yang menarik juga untuk berinvestasi dengan berbagai upaya yang sudah dilakukan begitu untuk meningkatkan bahwa sistem kemudian teknologi informasi yang terus berkembang ini bisa dimanfaatkan dengan optimal oleh perseroan Master System begitu ya di tahun 2024 dan ke depan. Terima kasih banyak. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan PT Master System Infotama Tbk. Dan tetaplah bersama kami karena kami akan segera kembali tentunya dengan perbincangan menarik lainnya usai jeda berikut ini.